Nah, Selo, di video kali ini kita akan mencoba menjelaskan cara menentukan nilai sin, cos, dan tan pada segitiga siku-siku. Nah, ini dia contoh-contoh soal yang akan kita bahas. Yang pertama ini dia segitiganya. Kita ditanya nanti nilai sin A, cos A, dan tan A. Dan berikutnya seperti ini. Nah, diharapkan diperhatikan dari awal hingga akhir sehingga nanti apa yang kita jelaskan bisa dipahami dengan baik. Dan dengan memperhatikan, saya yakin Anda akan paham 100% dengan apa yang kita jelaskan. Oke, selamat mengikuti. Semoga nanti apa yang kita jelaskan bisa dipahami dengan baik. Nah, kita lihat langsung pembahasan soal nomor 1. Namun sebelumnya, sebelum kita masuk ke pembahasan, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, tolong segera di-subscribe terlebih dahulu. Nah, di sini ada segitiga dengan ada sudut A dengan panjang sisinya, sisi siku-sikunya 3 dan 4. Nah, di sini R belum diketahui atau sisi miring. Maka terlebih dahulu kita cari sisi miringnya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras itu sama dengan sisi miring sama dengan akar kuadrat dari sisi-sisi lainnya. Ini ya. Jadi kita buat R sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ini dia. Jadi R sama dengan akar dari 16 tambah 9, R sama dengan akar 25, maka R itu sama dengan 5. Jadi sekarang sudah kita peroleh R sama dengan 5. Oke, kita lanjut. Sekarang kita mulai dari sin A. Dengan rumus sinus itu sama dengan depan per miring atau sisi siku-siku depan A per sisi miring. Kalau di sini sudut A-nya, maka sisi siku-siku depannya adalah ini 4. Berarti sin A itu sama dengan depan per miring. Depannya 4, miringnya R, sedangkan R itu 5, berarti sama dengan 4 per 5. Jadi dari sini sin A itu sama dengan 4 per 5. Sekarang kita beralih ke cos A. Cos A itu sama dengan samping per miring atau yang mengapit sudut A per sisi miring. Ini dia sampingnya 3, miringnya tetap R atau sama dengan 5. Maka cos A sama dengan samping per miring itu sama dengan 3 per 5. Sekarang untuk tan A sama dengan rumusnya sisi tan itu sama dengan sisi depan alfa per sisi samping A. Nih, samping alfa. Maka ini kita depan per samping. Depannya 4, sampingnya 3. Berarti tan A itu sama dengan 4 per 3. Oke, cukup mudah ya. Kita masuk ke nomor 2. Nah, ini dia. Ini sudutnya sekarang A di sini. Yang belum diketahui di sini adalah sisi siku-siku satu lagi, sedangkan sisi miring dan sisi siku-siku depan A sudah diketahui. Maka kita misalkan ini X, maka X itu sama dengan akar kuadrat dari 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Jadi X sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. 13 kuadrat itu 169 dikurang 25. Berarti sama dengan akar 144, itu sama dengan 12. Maka sekarang kita peroleh X-nya sama dengan 12 atau sisi siku-siku samping A sama dengan 12. Oke, kembali kita ke rumus sinus. Sinus itu sama dengan depan per miring. Kalau di sini sudut A-nya, maka di hadapannya nih sisi siku-siku di depan A atau di hadapan A itu 5. Oke, sedangkan sisi miringnya sama dengan 13. Maka ini sin A sama dengan 5 per 13. Untuk cos A itu sisi samping A per sisi miring. Samping A-nya ini X atau 12. Sedangkan miringnya sama dengan 13. Maka kosinus A sama dengan 12 per 13. Sekarang untuk tan itu depan per samping. Depannya 5, sampingnya X atau 12. Berarti tan A sama dengan 5 per 12. Nah, sekarang kita lihat nomor 3. Ini dia sudut segitiga siku-sikunya. Yang belum diketahui adalah sisi siku-siku. Ini dia X. Nah, maka untuk mencari nilai ini sisi siku-sikunya ini kita buat X itu sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Ini bisa dari teorema Pythagoras. 10 kuadrat itu 100 kurang 6 kuadrat 36. Berarti 100 dikurang 36 itu sama dengan 64. Akar 64 itu sama dengan 8. Jadi kita peroleh sekarang X sama dengan 8. Oke, semua sisi sudah diketahui, maka sekarang kita tinggal masuk ke rumus. Sin A itu sama dengan depan per miring. Ya, sisi siku-siku depan alfa per sisi miring. Berarti 6 per 10.
Atau bisa kalau perlu kita disederhanakan menjadi sama-sama dibagi 2 berarti 3/5. Cos A itu sama dengan samping per miring. Ini sampingnya X atau 8 tadi, miringnya 10, berarti itu sama dengan 8/10. Kalau disederhanakan menjadi 4/5. Dan untuk yang terakhir, tan A itu sama dengan sisi depan A per sisi samping. Nih, sisi samping A ini. Depannya 6, sampingnya 8. Berarti itu sama dengan 6/8 atau sama dengan 3/4. Kita masuk ke nomor 4, masih dengan sudut siku-siku di sini dia, tapi sekarang yang belum diketahui adalah R atau sisi miring. Kita cari dulu R-nya. R itu sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Berarti 144 ditambah 81, berarti sama dengan 225. Itu sama dengan 15. Maka kita peroleh sekarang sisi miringnya sama dengan 15. Nah, sekarang sin A itu depan per miring, berarti 9/15. Cos A sama dengan samping per miring, berarti sama dengan 12/15. Sedangkan tan A itu depan per samping, itu 9/12. Ya. Nah, itu lebih jelas. Masuk kita lagi ke nomor 5. Di nomor 5 seperti ini dia sudut A-nya. X belum diketahui, itu sudut sisi siku-siku, berarti X ini adalah 17 kuadrat dikurang akar dari 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat, itu sama dengan 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat dalam akarnya, itu sama dengan akar dari 289 dikurang 64, itu sama dengan akar dari 225, berarti X sama dengan 15. Oke, di sini sudut A, diperhatikan cara penamaan sisinya tadi ya. Kalau di sini A, depannya ini X, sedangkan samping A itu 8, sisi miringnya selalu yang terpanjang atau yang dihadapkan sudut siku-siku. Oke, maka sekarang sin A sama dengan depan per miring, depannya tadi X atau sama dengan 15, berarti sama dengan 15/17. Sedangkan cos A itu sama dengan samping per miring atau 8/17. Sedangkan tan A itu sama dengan depan per samping, berarti X per 8 atau 15/8. Oke, itu dia cara menentukan nilai trigonometri pada segitiga siku-siku. Demikian penjelasan kita, semoga apa yang kita jelaskan bisa dipahami dengan baik, dan kalau ada yang kurang jelas silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.